Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Renaldi sebagai moderator. Ya, di sini saya dan kawan-kawan saya yaitu ada Syarifah Dewi Nindi dan juga Fatimah Sidi. Di sini kami bertiga akan menjelaskan mengenai materi inovasi pendidikan, tentunya tentang subtemanya yaitu tugas agen pembaharu. Ya, oke. Jadi ada 3 bagian yang akan kita jelaskan. Yang pertama itu adalah definisi dari tugas itu sendiri, yang kedua yaitu apa itu agen pembaharu, dan yang ketiga baru kita akan membahas mengenai tentang tugas agen pembaharu. Oke, disimak baik-baik video ini, semoga bisa memberikan ilmu dan wawasan untuk teman-teman semuanya. Oke, yuk kita simak video berikut. Oke, baik teman-teman. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian tugas atau definisi tugas. Nah, sebelum kita ke definisi tugas, saya akan memberikan 2 kejadian yang sering kita lalui, baik itu di lingkungan kita ataupun kita melihat orang lain mengalami kejadian ini. Yang pertama yaitu kejadian di rumah. Misalnya kita ataupun orang lain itu sedang menyapu lantai, mengepel lantai, mencuci piring, mencuci pakaian, ataupun membersihkan pekarangan rumah. Apakah kegiatan tersebut disebut sebagai suatu tugas? Ya, benar. Kejadian atau kegiatan tersebut itu disebut sebagai tugas pekerjaan rumah. Lalu kejadian yang kedua, misalnya di dunia pendidikan kita menjadi seorang guru. Kita memaparkan sebuah materi dari awal sampai akhir, lalu biasanya seorang guru tersebut memberikan suatu soal atau beberapa soal kepada siswanya di akhir pembelajaran, baik dikerjakan di sekolah ataupun dikerjakan di rumah. Apakah soal tersebut bisa dikatakan suatu tugas? Ya, itu bisa dikatakan sebagai suatu tugas pekerjaan sekolah ataupun pekerjaan rumah. Ya, tentunya dari beberapa kejadian tersebut, dari kedua kejadian tersebut, tentunya ada tujuan yang harus dicapai dari kegiatan yang dilakukan di rumah. Ya, kegiatan mengepel lantai, membersihkan rumah dan sebagainya itu disebut sebagai tugas dan mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Agar rumah bisa ditempati oleh kita dengan suasana yang nyaman, enak, indah, wangi, seperti itu. Ya. Lalu di sekolah, seorang guru memberikan suatu soal atau beberapa soal kepada siswanya. Tentunya tujuannya yaitu agar siswa tersebut bisa paham atau memahami materi yang telah dipaparkan oleh guru tersebut. Nah, dari kedua kejadian tersebut bisa kita simpulkan bahwa definisi tugas merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Tentunya ini wajib dilakukan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, jadi jelas ya kawan-kawan atau teman-teman, dari 2 kejadian yang telah saya jelaskan kita mendapatkan suatu kesimpulan apa itu tugas. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai apa itu agen pembaharu, tentunya akan dibawakan oleh saudari Syarifah Dewi Nindi. Ya, simak videonya berikut ini. Baik, saya Syarifah Dewi Nindi akan melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Aldi Renaldi. Jika tadi itu Aldi menjelaskan tentang pengertian tugas, maka saya akan menjelaskan tentang apa itu agen pembaharu. Jadi, agen pembaharu adalah individual atau seseorang yang bertugas mempengaruhi target atau sasaran dalam perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendakinya. Jadi, agen pembaharu itu menghubungkan antara sumber perubahan berupa inovasi, kebijakan publik, dan lain-lain dengan sistem masyarakat yang menjadi target perubahan. Dengan demikian, komunikasi adalah alat yang paling efektif bagi tercapainya perubahan dalam organisasi maupun sistem sosial masyarakat. Terima kasih.
Baik ya teman-teman, itu sudah jelas ya mengenai agen pembaharu yang sudah dibawakan oleh Saudari Nindi. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai apa itu tugas agen pembaharu. Ya, akan dibawakan oleh Saudari Fatimah Sidik. Simak video berikut. Baik, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya Fatimah Sidik yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya Syarifah Dewi Nindi dengan materi agen pembaharu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas agen pembaharu. Dari pengertian tugas agen pembaharu itu sendiri yaitu sebagai penghubung antara pengusaha pembaharu dengan klien. Tujuannya agar inovasi dapat diterima atau diterapkan oleh klien sesuai dengan keinginan pengusaha pembaharu. Kunci keberhasilan diterima inovasi oleh klien terutama terletak pada komunikasi antar agen pembaharu dengan klien. Jika komunikasi lancar dan efektif, proses penerimaan inovasi akan lebih cepat dan makin mendekati tercapainya tujuan diinginkan. Sebaliknya, jika komunikasi terhambat, maka tipis harapan diterimanya inovasi. Oleh karena itu, yang harus dilakukan memanfaatkan hubungan dengan klien, kemantapan hubungan antara agen pembaharu dengan klien, maka komunikasi akan lebih lancar. Jadi, tugas agen pembaharu itu sendiri ada 6 poin. Yang pertama, menciptakan keinginan perubahan di dalam masyarakat. Yang kedua, menciptakan keinginan perubahan di kalangan klien lainnya. Yang ketiga, menjalin dan membina hubungan dalam rangka melakukan perubahan. Yang keempat, mendiagnosa permasalahan yang dihadapi masyarakat. Yang kelima, melaksanakan perubahan atau menerjemahkan keinginan perubahan menjadi suatu tindakan yang nyata. Dan yang keenam yaitu menjaga kestabilan perubahan. Oke, baik teman-teman, sudah jelas ya mengenai tugas agen pembaharu ini. Nah, materi ini tentunya ada sangkut pautnya dengan materi inovasi pendidikan. Tentunya agen pembaharu ini yaitu seseorang yang memang harus mempunyai inovasi tinggi untuk memperbaharui kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan ataupun yang sudah dilaksanakan agar menciptakan sesuatu kreasi yang atau inovasi yang baru. Nah, tentunya itu adalah suatu tugas agen pembaharu. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Ya, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komennya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.